Mulai hari ini, gua mutusin untuk menggunakan motor listrik sebagai motor harian gua. Tapi gua nggak mau nyari motor listrik yang mahal ya, gua nyari yang murah dan yang pasti motor ini bakal gua modif. Motornya apa yang bakal gua pakai harian? Gua modifnya jadi seperti apa dan murahnya semurah apa? Langsung aja video ini kita mulai. Nah, motornya apa? Nanti gue bakal spill ya. Jadi alasan gue kenapa gue mulai mau menggunakan motor listrik sebagai motor harian gue. Itu pertama coy, alasannya adalah untuk kendaraan harian kayak gitu. Gue bukan tipe orang yang suka ngebut gitu kan. Jadi gue pikir ngapain gue mesti isi bensin kalau gue jalan di kota-kota atau sehari-hari aja top speednya cuma 80. Ya udah pakai motor listrik aja, nggak perlu isi bensin, hanya ngecas listrik doang. Gue bisa menggunakan kecepatan motor yang sama dengan bensin tanpa isi bensin. Jadi gue tuh kemarin sempat nyari pengen pakai motor listrik apa gitu ya. Beberapa merek motor sempat jadi nominasi. Tapi setelah gua nyari-nyari beberapa model motor listrik ya, ada satu model yang bikin gua kepincut, yaitu model Fastmat. Karena ini ngomongin teknis, kayaknya enakan langsung di motornya aja kali ya. Karena kebetulan gue juga udah beli motornya dan motornya sekarang udah sampai. Jadi langsung aja kita lihat motornya. Let's go! Oke cuy, di depan gua ini sudah ada satu unit Greentech VP ya. Jadi Greentech VP inilah yang menjadi pilihan gua untuk menjadi kendaraan atau motor listrik yang bakal gua pakai harian. Nah, tentunya motor ini nggak bakal standar aja kayak gini, bakal gua modif. Tapi sebelum gua bahas seperti apa modifnya, gua mau ngasih lihat ke kalian beberapa detail yang jadi alasan kenapa gua pilih motor ini gitu cuy ya. Langsung kita lihat. Greentech VP ini punya estimasi jarak tempuh sejauh 100 km dengan kecepatan maksimal mencapai 55 km per jam. Kapasitas baterai yang dimiliki oleh Greentech VP ini adalah 72 volt 32 Ah. Daya maksimalnya mencapai 1000 watt. Berat kendaraannya sendiri adalah 108 kg dan bisa menanggung beban sampai 175 kg. Jenis baterai yang dipakai adalah KK Super Graphene. Kontrolernya menggunakan spek 60/72 volt. Greentech VP memiliki beberapa pilihan warna, mulai dari warna hitam, Tosca Grey, Yellow, Champagne Gold, dan Red Maroon. Nah, warna yang gue pilih ini adalah warna kuningnya cuy, atau yellow. Kenapa gue pilih warna kuning? Karena nanti gue bakal jelasin di sesi desain komputer ya. Tapi untuk spek lain-lainnya itu gue suka banget ya. Pertama di bagian kayak kaki dulu nih cuy. Bagian roda menggunakan ring 10 dengan ukuran ban 90/90 depan dan belakang. Merek bannya sendiri ini juga udah lumayan, pakai merek Kenda. Tipe suspensinya yang depan ini masih pakai model teleskopik, sedangkan yang belakang masih pakai mode dual shock gitu cuy ya. Untuk pengereman ya sebenarnya nggak terlalu istimewa karena walaupun yang depan udah pakai disc brake, yang belakang masih model tromol cuy. Bagian lampu-lampunya juga cukup kece karena bagian lampu depan, lampu belakang, lampu sen semua sudah dibekali dengan tipe LED. Gue suka banget lampu depannya yang bentuknya kayak heksagon gini ya. Dan lampu sennya yang menurut gue mirip banget kayak Fastmat. Ngomongin kompartemen, di motor ini tersedia dua buah kompartemen. Yang pertama ada di bagian dek depan. Di dalamnya kalian bisa menyimpan dua buah botol air mineral dengan ukuran 500-600 ml. Dan kompartemen yang kedua ada di bagian bawah jok, yang sebenarnya kapasitas bagasinya nggak terlalu gede-gede amat karena memang ada ukuran baterainya yang cukup besar. Ya, ngomongin motor listrik dengan style Fastmat atau Vespamatic ini ya, sebenarnya nggak cuma Greentech aja. Gue harus jujur, di pasaran itu banyak banget merek-merek lain yang modelnya menyerupai Vespamatic gitu cuy. Tapi di sini gue mau ngasih tahu beberapa alasan kenapa pada akhirnya gue milih Greentech untuk jadi motor kendaraan harian gue. Pertama, gue akan sebutin beberapa bagian yang gue suka di motor ini yang belum tentu ada di motor listrik dengan jenis atau model kayak Fastmat kayak gini nih cuy. Pertama itu adalah bagian velgnya cuy, dimana untuk bagian velg ya, model velg palang itu menurut gua cukup simple. Beda dengan beberapa varian lain yang ngeluarin model velgnya itu kayak model kembangan atau berusaha pengen kelihatan velg racing tapi malah gagal gitu kan. Dan untuk ukuran lebar velgnya sendiri menurut gua udah cukup banget. Walaupun sebenarnya kalau dilebarin lagi makin oke ya. Tapi dengan kondisi velg yang seperti sekarang menurut gua kalau di upsize bannya jadi lebih kece. Bagian kedua yang gue suka dari Greentech VP ini adalah bagian headlampnya, dimana bagian headlampnya ini udah LED dan bentuknya itu nggak bulat. Beberapa brand lain ngeluarin model headlamp itu model bulat gitu cuy kan. Ya sebenarnya oke-oke aja sih, karena varian Vespa juga ada yang lampunya bulat. Tapi kalau
model VP ini yang udah bentuknya heksagon gini ya, udah kayak dimodif. Facemate yang udah dimodif headlampnya gitu kan. Jadi menurut gua nggak perlu dimodif lagi, udah keren banget. Itu yang gue suka. Bukan berarti nggak ada yang gue suka di motor ini. Tentu aja ada. Nah, yang pertama itu ada di bagian depannya cuy. Dimana kalau kalian lihat, bagian depannya ini ada nut bentuk lancip gitu ya. Sebenarnya ini mengganggu banget menurut gue. Kenapa nggak dibikin polos aja rata gitu ya. Kayak nggak bisa desain gitu. Ada apaan sih ini maksudnya gitu ya kan. Polos aja gitu, lebih keren gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang gue nggak suka adalah bagian deck tengahnya ini cuy. Kenapa? Ya sebenarnya nggak cuman si Greentech aja ya, beberapa brand lain juga gue lihat ininya emang warna hitam. Sebenarnya gue nggak suka warna hitam. Kenapa? Karena pertama kelihatan murahan. Dan yang kedua, kalau mau dibikin kayak Facemate, aslinya Facemate itu bagian deck tengah ini nggak warna hitam. Tapi senada dengan warna bodinya gitu kan. Jadi ya ini yang secara tidak langsung bikin kelihatan materialnya kurang oke gitu ya. Bagian selanjutnya yang nggak gue suka adalah bagian cover armnya nih cuy ya, namanya juga motor listrik, nggak ada knalpotnya sebelah kanan, nggak ada CVT-nya sebelah kiri, tapi ditutup pakai cover. Tapi maksud gue covernya ya jangan kayak gini juga modelnya yang kiri kanan sama, terus habis itu ya sama nggak apa-apa sih, cuman maksudnya kayak bentuknya ya lebih oke lah gitu ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin terkait produksi juga, jadi nanti bakal gue custom pastinya. Dan terakhir yang nggak gue suka adalah speednya cuy. Seperti yang tadi udah gue sebutin, speed motor ini cuman mencapai 55 km per jam. Tapi dari semua hal yang gue nggak suka tadi yang udah gue sebutin ke kalian, nggak masalah buat gue. Kenapa? Pertama karena nggak ada motor yang sempurna di dunia ini. Dan yang kedua, semua hal yang tadi gue sebutin yang gue nggak suka, itu bakal gue modif. Kalau bodinya gue nggak suka, bodinya bakal gue modif. Kalau performanya gue nggak suka, ya bakal gue upgrade performanya. Terakhir masalah harga. Nah, menurut gua dengan spek yang tadi udah gue sebutin dan berbanding harga, menurut gua di Greentech VP ini yang paling tengah-tengah gitu cuy. Harganya adalah 10 jutaan. Tapi gua cek di beberapa toko online ya, itu harganya emang beda-beda. Bahkan ada yang sampai 7 jutaan gitu kan. Jadi menurut gua dengan harga segitu masih affordable banget untuk sebuah kendaraan motor listrik. Ya, itu dia kurang lebih beberapa hal yang bisa gue ceritain ke kalian soal speknya dan beberapa hal yang gue suka dan nggak gue suka. Tentu aja gue udah gatal banget pengen ngemodif motor ini. Nah, berhasil apa enggak? Langsung aja kita masuk lagi ke dalam, kita ke ruang desain. Gue mau ngasih lihat ke kalian. Let's go! Oke cuy, itu dia kondisi motornya cuy. Nah sekarang gue mau ngomongin konsep modifikasinya. Jadi konsep modifikasi secara keseluruhan adalah gue pengen bikin motor ini bener-bener kalau di jalan ya, itu kelihatan kayak Facemate gitu loh. Dengan berbagai aksesorisnya yang sekarang lagi hype gitu cuy. Jadinya bakal seperti apa? Kemarin sih gue udah buat rancangan kasar desainnya gitu. Dan sekarang gue mau breakdown barengan sama kalian. Alright, jadi di bagian pertama yang mau gue sentuh adalah bannya dulu nih cuy, yang paling gampang. Nah, ukuran ban standarnya si Greentech ini adalah 90/90 ring 10 depan dan belakang nih cuy. Jadi ukuran ban depan dan belakangnya itu sama ya. Nah, ini gue pengen gue upsize pakai ukuran satu step yang lebih besar, yaitu 100/90 ring 10 depan dan belakang. Ini pilihannya gue kemarin udah ngecek ya, itu adalah pakai Maxxis. Harganya kalau nggak salah satu ban itu sekitar 500 ribuan deh. Next, ini masih di bagian velg ya, yaitu pasangin wheel dop di bagian depan. Nah, sebenarnya velg aslinya si VP ini mungkin menurut gua adalah velg yang paling proper di motor listrik yang stylenya Facemate gitu ya, yang kopian Facemate gitu. Di sini gue bingung sebenarnya ya, antara dipakein wheel dop kayak gini atau tetap pakai velg standar yang seperti ini. Nah, kalian mungkin punya pendapat yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Kalian tulis aja di kolom komen kalau menurut versi kalian bagusan yang mana. Masih pakai velg standarnya atau dipasangin wheel dop. Kalau dipasangin wheel dop, ini wheel dopnya mungkin gue pakai dari bahan aluminium yang nggak terlalu cembung dan hanya di bagian depan aja. Karena di bagian belakangnya itu udah ada dynamo hubnya kan gitu ya. Mungkin yang belakang itu nanti gue cat hitam polos gitu. Jadi nggak ada aksen silver-silver kayak bawaan aslinya biar kelihatan lebih apa ya,
ya lebih belang gitu cuy ya, peleknya depan dan belakang gitu. Di bagian suspensi untuk yang depan, walaupun bentuk suspensinya menurut gua si VP ini agak aneh ya, tapi nggak apa-apa, tetap gua pertahankan. Cuman bagian depan ini gua pendekin cuy. Pendekinnya itu minimal 6 cm ya kayaknya ya. Jadi gua bikin dia lebih rendah dengan cara pemotongan per atau pemendekan as shockbreaker depannya gitu cuy. Sedangkan untuk yang belakang kayaknya lebih simpel, tinggal ganti shockbreaker aftermarket. Cuman dibandingin shockbreaker ukuran standar, nanti gua bakal cari yang lebih pendek biar desainnya lebih low seperti ini. Pilihannya banyak cuy ya. Kalau mau ngomong shockbreaker ada merek Scarlett, ada KTC, ada RCB yang lokal-lokal, sampai pakai punya Oh No. Oh no lagi. Itu yang harganya nggak tahu ya, mungkin 5 jutaan kalau buat Matic-Matic Jepangan Mio kayak gitu-gitu, tapi kita mesti cari yang dual shock kiri kanan gitu kan. Lanjut dari bagian kayak kaki, kita naik ke bagian bodi. Sebenarnya bagian bodi ini seperti yang tadi gue bilang ya, gue pilih warna pabrikannya itu kuning karena emang gue nggak mau cat full airbrush dan gue tetap mengandalkan warna kuning. Tapi ini menurut gue ini kuncinya cuy, biar si motor listrik yang mirip Fastmatte ini kelihatan bener-bener kayak Fastmatte, yaitu ada di bagian dek tengahnya. Dimana kalau kalian perhatiin, perbedaan yang paling signifikan tapi nggak terlalu disadari oleh orang-orang ya, adalah bagian dek tengahnya. Kalau motor Vespa beneran, Fastmatte, itu bagian dek tengahnya ini, itu berwarna, ya kan? Nah, ini kalau misalnya bodi warnanya putih, ya dek tengahnya juga putih gitu kan. Tapi kalau yang listrik, dek tengahnya ini warnanya warna bodi mentah atau bodi kasar atau kulit jeruk. Dan itu pasti semuanya, hampir semuanya seperti itu. Dan itu yang secara tidak langsung, kayak kita langsung bisa notice gitu, oh ini listrik, bukan Vespa gitu. Nah di sini biar makin mirip sesuai dengan konsep yang mau gue bangun, makanya bagian dek tengah ini bakal gue cat senada dengan warna bodinya, yaitu warna kuning. Untuk bagian depannya, khususnya di batok lampu, gue bakal pasangin namanya Sport Screen. Wah, Sport Screen-nya ini gue ambil dari punya Sprint ya, kalau nggak salah ya, Vespa Sprint. Cuman kayaknya agak beda nih bentuk dimensi lampunya, walaupun sama-sama kayak segi 6 atau segi 5 gitu lah ya. Jadi kayaknya tetap gue beli dulu yang punya Sprint, terus habis itu gue custom lagi, karena kayaknya nggak bakal bisa dipasang plek-plek gitu ya. Nah, itu udah plek-plek. Oke, sekarang kita masuk yang bagian bodi belakangnya. Ini juga pengen gue pasangin part aksesoris yang lagi hype, yaitu ducktail. Gue lupa deh namanya nih apa ya. Kayaknya mereka punya sebutan sendiri nih untuk bodi belakang ini. Kalau kalian tahu, tulis di kolom komen ya sebutan untuk part ini tuh apa namanya. Di bagian jok, ini juga sebenarnya gue udah suka nih sama bentuk jok aslinya ya, shape dari busanya gitu. Cuman kulitnya itu gue ganti cuy. Di sini gue, karena gue suka banget checker ya. Kalau misalnya teman-teman ngikutin juga, gue punya motor Benelli yang gue kasih nama Benny. Tankinya juga warnanya checker. Bukan warnanya sih, motifnya checker. Dan di motor ini juga bagian kulit joknya pengen gue bikinin checker. Dari jok kita turun ke bawah yang namanya cover arm. Nah, kalau di Vespa Matic itu kan ada CVT di sebelah kiri, sebelah kanan tuh ada knalpot ya kalau nggak salah. Jadi nggak kelihatan arm gitu ya karena emang motor Matic. Nah, ini karena motor listrik dan dia nggak ada CVT-nya juga, nggak ada knalpotnya juga. Jadi kelihatannya itu kayak arm doang gitu cuy, cuman dibikin untuk nutup-nutup doang gitu ya. Jadi kayaknya itu bakal gue copot dan gue bikinin cover arm yang lebih proper. Gue sih kepikiran kayak kenapa enggak blok CVT-nya motor Vespa Matic itu gue jiplak aja pakai fiber, terus habis itu ya udah gue pasangin di bagian cover armnya kiri kanan gitu ya. Jadinya ya kayak gini yang kalian lihat. Terakhir, yaitu decal body. Tadi gue bilang ya di awal bahwa gue sengaja pilih yang warna kuning. Kenapa? Karena gue nggak mau terlalu banyak main cat. Dan gue pilih warna kuning. Kalian tahu dong ya, motor custom kuning culture. Apa coba? Katros. Ya, apalagi kalau bukan Moon Yes. Ya, jadi emang sengaja gue belum pernah kayak punya yang tema-tema warna kuning gini, dan emang salah satu brand favorit gue juga, tapi karena gue takut kena hak cipta jadi ya gue plesetin aja. Di bagian bawahnya kalau kalian lihat ini ada tulisan Munies-nya, terus di bagian tepong ya kalau Vespa tuh kiri kanan atau bodi samping kiri kanan itu juga ada logo si matanya dua gitu. Ini sih sebenarnya nggak fix, ini masih kayak bayangan gue doang karena gue tahu banget gue masih bisa explore jauh banget masalah decal dan grafis ini. Dan di bagian bodi depannya juga itu belum gue explore juga karena nggak terlalu kelihatan di desain. Ini masih on progress, gue masih nyari-nyari, masih matengin konsep gimana caranya gue bikin desain yang eye-catchy gitu loh, tanpa menyinggung brand sana juga, mengganggu atau ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Atau kalian punya ide juga seperti apa dengan warna dasar warna kuning ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komen aja. Oke, kurang lebih itulah semua planningnya ya yang mau gue rubah di motor ini. Tentu aja detail-detail, beberapa detail itu belum gue masukin. Itu tadi kalau dihitung-hitung menghabiskan dana
sebesar 11.600.000. Udah seharga motornya lagi, cuy. Oke, segitu aja ya. Gua langsung sekarang mau buru-buru ngerjain progresnya karena tadi tuh barang-barang dan planning-planning itu tidak akan terrealisasi kalau nggak dilakuin gitu. Jangan sampai teori doang. Karena beberapa project gue juga masih ada yang mangkrak. Chopper 2M itu banyak yang nanyain juga. Dan semoga video ini juga bisa menginfluence teman-teman di sini. Siapa tahu ada yang mau mulai main motor listrik tapi masih ragu gitu kan. Masih ragu karena mungkin bingung modifnya mau kayak apa dan lain-lain. Mudah-mudahan video kali ini bisa jadi referensi. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin video soal motor custom. Like juga dan komen juga. Dan ya, seperti biasa videonya langsung aja gue tutup. Gua Ateng cabut. Peace.